adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem pencernaan adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga membantu mengeluarkan sisa makanan loh yang tidak tercerna. Nah, adik-adik, di sebelah kanan video ini itu adalah ilustrasi tentang bagaimana sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Bisa diperhatikan ya. Nah, berikutnya kita masuk pada materi anatomi sistem pencernaan. Kita mulai dari mulut dulu ya. Jadi, organ pertama dalam sistem pencernaan yaitu mulut. Nah, memulai proses pencernaan dengan mengunyah makanan dan mencampurnya dengan air liur kita. Yang kedua adalah esofagus, yaitu pipa otot yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu mengatur pergerakan makanan menuju lambung. Yang ketiga adalah lambung, organ yang berbentuk kantung yang berfungsi untuk menghancurkan makanan dan mencampurnya dengan asam lambung. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Mulut menghancurkan makanan menjadi potongan kecil dan mencampurnya dengan air liur. Gunanya apa? Untuk menghaluskan makanan yang kita makan. Kedua adalah esofagus, yaitu tugasnya adalah mendorong makanan dari mulut ke dalam lambung. Nah, yang ketiga itu adalah lambung. Tugasnya apa? Lambung memiliki tugas yaitu mencerna makanan secara kimiawi dan mekanis. Kimiawi maksud di sini adalah dengan asam lambung ya adik-adik. Yang keempat adalah usus halus. Tugasnya yaitu menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Selanjutnya kita masuk pada materi proses pencernaan makanan. Jadi di sini ada 5 proses dari pencernaan makanan pada tubuh kita ya adik-adik. Yang pertama adalah fase oral. Fase oral yaitu makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Di fase oral ini terjadi saat makanan masih berada di dalam mulut. Dan kedua adalah fase esofagus, yaitu makanan didorong menuju lambung melalui esofagus. Dan ketiga adalah fase gastrik. Proses ini yaitu makanan dicerna secara kimiawi dan mekanis di dalam lambung. Fase gastrik ini dapat terjadi karena ada asam lambung di dalam lambung yang akan mencerna makanan kita. Yang keempat adalah fase usus halus. Jadi di sini di fase ini nutrisi diserap dari makanan yang telah dicerna. Jadi fase yang terakhir adalah fase usus besar. Di fase ini air diserap dari sisa makanan yang dikeluarkan sebagai feses. Jadi sisa-sisa nutrisi dari usus halus akan diserap oleh usus besar dan nanti di akhir akan dikeluarkan
sebagai feses melalui anus. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem pencernaan. Di dalam slide ini terdapat 4 gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah dispepsia, yaitu sensasi tidak nyaman di perut seperti kembung, mulas, dan mual. Yang kedua adalah konstipasi, yaitu kondisi di mana kita sulit buang air besar, feses keras, dan sulit dikeluarkan. Biasa ini terjadi saat kita kekurangan serat atau kita kurang makan buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga itu adalah diare. Kondisi ini terjadi saat kita buang air besar yang sering dan encer. Biasanya diare ini dapat terjadi ketika kita salah mengkonsumsi makanan atau memiliki alergi terhadap obat-obatan atau makanan tertentu. Biasa kondisi yang paling sering kita alami yaitu ketika kita mengkonsumsi makanan pedas. Itu bisa memicu diare pada sistem pencernaan kita. Dan gangguan pada sistem pencernaan yang terakhir adalah gastroesophageal reflux disease atau yang biasa kita sebut dengan GERD. Nah, kondisi ini dapat terjadi ketika asam lambung naik ke esofagus dan menyebabkan rasa panas di dalam dada. Ini mirip seperti asam lambung naik atau penyakit MAH ya adik-adik. Untuk memenuhi nutrisi dan menjaga kesehatan pencernaan kita memerlukan beberapa komponen. Yang pertama adalah serat. Gunanya meningkatkan pencernaan dan mencegah konstipasi. Yang kedua adalah probiotik, bakteri baik yang bermanfaat bagi pencernaan. Yang ketiga adalah prebiotik, makanan untuk bakteri baik di dalam usus. Dan keempat, kita memerlukan air untuk membantu pencernaan dan mencegah dehidrasi. Kita juga harus menjaga pola makan sehat untuk sistem pencernaan kita. Yang pertama, makan secara teratur, yaitu kita hindari makanan berlebihan juga ya. Lalu, konsumsi serat yang cukup, diselingi dengan minum air putih yang cukup juga. Kemudian, batasi makanan berlemak tinggi seperti junk food dan makanan-makanan instan lainnya. Kemudian, hindari makanan olahan dan minuman manis. Kemudian, ada pemeliharaan kesehatan dan sistem pencernaan. Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, olahraga teratur, meningkatkan aliran darah dan fungsi pencernaan. Kemudian tidur yang cukup. Ini sangat-sangat mempengaruhi sistem kesehatan kita ya teman-teman, yaitu membantu tubuh memperbaiki dan meregenerasi termasuk sistem pencernaan. Yang ketiga adalah kelola stres. Stres dapat mengganggu sistem pencernaan juga loh. Jadi penting untuk kita memelihara atau mengelola stres secara efektif. Dan yang terakhir, konsultasi ke dokter. Jika kita mengalami masalah pencernaan yang serius, segera konsultasikan dengan dokter atau orang-orang di sekitar kita yang paham tentang kesehatan ya. Baik adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang materi sistem pencernaan manusia. Di sini kakak akan memberikan soal
Ada 2 soal untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan 5 proses pencernaan makanan. Dan kedua, apa saja gangguan yang ada pada sistem pencernaan. Jadi, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah sistem pencernaan adalah sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Dengan memahami cara kerjanya, kita dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah terjadinya gangguan pada sistem tersebut.